Salam sahabat Kristus, kita ketemu dalam program sharing minggu pagi untuk edisi minggu ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan di Lukas pasal 1 ayat 38. Firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini adalah suasana menjelang Natal. Itu kisah tentang Maria dan tokoh-tokoh yang lain mulai dibicarakan. Tapi saya uh, terinspirasi atau tiba-tiba saya dibukakan melalui ayat ini. Dan ayat ini walaupun saya baca dari berulang kali dari sekian tahun yang lalu, tapi belakangan menyingkapkan sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Dengan kata lain, Maria memberikan kepada kita pengertian bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang melakukan perkataan dari Tuhan. Walaupun saat itu disampaikan oleh malaikat pesan itu. Atau singkatnya bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang taat melakukan apa yang Tuhan. Seorang yang berjalan dalam ketaatan. Itulah hamba Tuhan. Kalau kita adalah seorang yang jalan dalam ketaatan, lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita hamba Tuhan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, maka kita bukanlah hamba Tuhan. Sekalipun kita seorang Kristen, bahkan maaf, sekalipun Anda bergelar sarjana teologi, pendeta sekalipun, tapi kalau digerakkan oleh keinginan sendiri, nafsu sendiri, kemauan sendiri, Anda bukanlah seorang. Definisi hamba Tuhan sederhana saja. Seorang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani ibadah kematian, ada seorang pendeta yang lebih senior dari saya, seorang ibu, gembala sidang satu gereja, juga datang melayat. Dan ketika saya memperkenalkan diri sebagai seorang yang melayani kematian ini, ibu itu bertanya kepada saya, Anda lulusan dari mana? Maksudnya tentu sekolah teologi. Tapi saya berkata bahwa uh, saya, mohon maaf, bukan lulusan sekolah Alkitab. Gelar pendeta saya dapatkan karena saya pelayanan. Sehingga gereja tempat saya melayani memberi saya gelar atau jabatan pendeta. Dan dengan mencibir dia berkata bahwa di tempat saya tidak bisa seperti itu. Seorang jadi pendeta harus melalui tahapan sekolah dulu. Tidak bisa sembarangan. Saya tidak mau berdebat. Saya berkata bahwa ya, tapi karena saya melayani di gereja tersebut, saya diberi kesempatan untuk menjadi pendeta. Mungkin saja dia terlihat iri karena yang dipilih untuk melayani adalah saya, seorang hamba Tuhan yang masih muda, seorang pendeta yang mungkin belum banyak pengalaman dibandingkan dengan dia yang sudah melayani dan mengembalakan satu jemaat. Tapi sebenarnya definisi seorang yang melayani itu, definisi seorang hamba Tuhan tidak dilihat dari gelar pendeta, PDP, PDM, PDT, atau apapun. Tapi dilihat bahwa seorang ini mau melakukan apa yang Tuhan katakan, mau mengerjakan apa yang Tuhan pesankan, dan mau melaksanakan apapun yang Tuhan utus bagi dia. Hari ini kalau kita koreksi dalam kehidupan kita, jika kita menjadi pribadi yang taat terhadap apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu tidak mungkin, sekalipun itu tidak mudah, kerjakan apapun yang Tuhan. Sekalipun yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak dilihat oleh banyak orang. Jangan putus asa. Melayani Tuhan itu bukan untuk dilihat manusia, tapi kita melakukan dengan hati. Supaya Tuhan yang melihat, supaya hati Tuhan disenang. Melayani Tuhan itu juga bukan
supaya direspon orang. Sekalipun yang kita layani tidak merespon, sekalipun yang kita layani orangnya mungkin acuh tidak acuh, mengabaikan kita, gak apa-apa. Kerjakan dengan setia. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Ketika kita mengerjakan yang Tuhan suruh, ketika kita melakukan yang Tuhan perintahkan, ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan pesan. Well, jadilah seorang hamba Tuhan. Sekalipun kamu masih muda, usia pelajar, usia belasan tahun, kamu bisa jadi hamba Tuhan kalau kamu melakukan taat dengan panggilan. Anda punya sudah dewasa, sebagai ibu rumah tangga, seorang pekerja di kantor, di pabrik, dimanapun, usaha online sekalipun, ketika Anda mengerjakan yang Tuhan perintah, Anda adalah seorang. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi full timer di satu gereja. Ketika kita taat, kita berkata siap terhadap apapun yang Tuhan pesankan, Anda dan saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Sekalipun tanpa titel, sekalipun tanpa. Mari kita belajar. Jangan apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan pesankan bagi kita, apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun resikonya besar, sekalipun tidak dipandang, sekalipun kecil di pemandangan dunia, tapi kita mengerjakan, Anda dan saya menjadi hamba. Nama Tuhan yang dimuliakan, bukankah nama Tuhan yang harus dikenal, nama Tuhan yang harus populer, nama Tuhan yang harus diingat oleh orang, bukan nama kita. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anakmu yang sudah melakukan sharing Tuhan pagi hari ini, dan kami mengerti, belajar dengan benar. Kami ini adalah hamba. Sekalipun tidak mendapatkan gelar sebagai seorang secara rohani, kami adalah hamba. Bukan karena gelar, bukan karena sekolah, tapi karena kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kami mau mengerjakan apa yang Tuhan pesankan. Karena kami mau, ya Tuhan, ikuti apa yang kami mau taat, ya Tuhan, bagaimana Maria yang taat. Kami mau menjadi hamba. Dimanapun Tuhan percayakan kami, dimanapun Tuhan utus kami, dimanapun Tuhan bawa. Sekalipun tidak banyak orang yang melihat, kami mau mengerjakan itu. Kami mau mengerjakan supaya hati Tuhan bisa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu dalam setiap aktivitas masing-masing, berkati yang bekerja, yang sekolah, yang ibu rumah tangga, yang sebagai pelayan Tuhan secara full timer di bidang rohani, dan memberkati juga yang dalam masa-masa pencarian, apapun itu Tuhan memberkati setiap kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi seorang hamba Tuhan, karena kita menjadi seorang yang taat dan Tuhan pesankan. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Wisma Ministry. Setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.